Pendidikan Indonesia sedang berada di persimpangan penting. Di tengah tantangan krisis pembelajaran, di mana siswa mampu menghafal teori, namun sering gagal menerapkannya dalam kehidupan nyata. Saya, Rudi Riawan, guru IPS di SMP Negeri 7, Tulang Bawang Barat. Selamat pagi. Saya melihat siswa-siswa yang mampu menghafal definisi kebutuhan manusia, tetapi bingung mengatur uang saku yang terbatas. Dan saya pun bertanya, kurang konsentrasi. mengapa pelajaran seharusnya dekat dengan kehidupan justru terasa jauh? Tentang apa? Pertanyaan itulah yang membawa saya pada sebuah perjalanan bermakna, menerapkan pembelajaran mendalam. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah nanti peserta didik mampu menganalisis konflik antar kebutuhan, baik itu pembelajaran primer, IPS sekunder, awalnya dan masih berpusat pada guru. Dalam sebuah studi Siswa kasus di mencatat, dunia menghafal, tapi ya. jarang diajak Lalu yang kedua berpikir adalah kritis. peserta didik mampu mengevaluasi dan Saya menyusun skala menyadari prioritas dengan yang menggunakan hilang prinsip penganggaran bukanlah yang kemampuan mengingat, sederhana. Siapa tetapi yang pernah kemampuan pengen menghubungkan beli pengetahuan sesuatu dengan tapi uang kehidupan. sakunya sudah habis? Coba angkat tangan. Mau beli lagi? Seperti tertulis uangnya dalam udah habis. naskah Pernah akademik nggak pembelajaran kalian itu mendalam, beli barang-barang yang peserta didik sebenarnya bersekolah, tidak penting, tetapi tidak terlalu tidak penting benar-benar untuk kalian belajar. beli? Pernah? Seberapa sering? Namun, menerapkan Sering. pembelajaran Istilah mendalam kalian apa? tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ada sesuatu yang viral, kalian Saya menghadapi ikutan beli. beberapa tantangan nyata. Sampai di rumah, ini mau diapain nih barangnya? Bagaimana Ya kan? merancang kegiatan yang Jadi, sekaligus kalian kan tadi sudah mengalami sendiri nih, kreativitas, beli barang kolaborasi, nggak dan nilai penting, keimanan. tetap dibeli. Pengen beli barang tapi Bagaimana uangnya sudah mewujudkan pembelajaran habis. berkesadaran, Gimana sih bermakna dan caranya? menunjang Harus ada dalam sesuatu satu yang kesatuan. diprioritaskan. Dan yang tak kalah sulit, kita tidak berlarut-larut bagaimana menilai dan juga perkembangan tidak siswa secara menyebabkan holistik, kita salah mengambil bukan keputusan. hanya dari angka. Kita harus bertindak ekonomi secara rasional. Saya pun Tindakan sadar, ekonomi rasional ini seperti bukan yang sekedar kita mengganti pelajari di metode, pelajaran sebelumnya, tetapi yaitu tindakan mengubah yang dilakukan paradigma. dalam memenuhi kebutuhan Fokusnya berdasarkan bukan rasional dan lagi paling pada menguntungkan dengan apa yang memperhatikan diajarkan manfaat dan nilai guna suatu melainkan barang dan jasa. apa yang dialami Jadi dan skala prioritas dipelajari oleh berarti peserta. menentukan kadar pentingnya sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jadi kalau ada yang lebih penting, maka yang penting tersebut yang harus dicukupi terlebih dahulu. Kita hari Dengan ini semangat baru, akan saya merancang pembelajaran berbasis menjadi studi kasus seorang yang konsultan berjudul keuangan. Keputusan Andre, Wih. tentang siswa yang Jadi harus konsultan mengatur keuangan. uang Tahu saku yang konsultan terbatas. keuangan? Dia yang mengatur bagaimana pengeluaran dan juga pemasukan dari seseorang. Jadi kita akan mulai berdiskusi secara kelompok. Di situ ada kasus Andre ini adalah pelajar SMP yang tinggal di sebuah desa. Andre setiap minggu itu mendapatkan uang saku senilai 50.000. Tapi keinginan Andre ini 95.000. Siswa diajak untuk memahami konsep, mengaplikasikannya dalam kelompok, dan merefleksikan pembelajaran dalam kehidupan mereka sendiri. Nggak terlalu penting tadi. Iya. Nah, benar tuh. Maksudnya Mereka berdebat, bernegosiasi, bahkan tertawa saat argumennya kalah logis. Di sini, saya berperan sebagai fasilitator. Lebih banyak bertanya daripada memberi jawab. Dan hasilnya, mereka tidak hanya paham teori, tapi juga menemukan solusi nyata. Akan presentasi? Ya, 2 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, perwakilan dari kelompok 3, akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 3 pilihan prioritas utama kami untuk Andre. Yang pertama, buku tulis dan pulpen. Yang seharga 25.000.
alasan logis mengapa kami pilih, yaitu untuk kebutuhan sekolah seperti untuk belajar dan lain-lain. Dan yang kedua adalah bensin, seharga 15.000 untuk kebutuhan transportasi seperti berangkat sekolah dan pulang sekolah. Dan yang ketiga, pulsa internet seharga 10.000 untuk kebutuhan komunikasi seperti untuk nelpon dan komunikasi lainnya. Nah, berdasarkan skala prioritas, Andre sebaiknya memilih buku tulis dan pulpen, bensin dan pulsa internet karena itu kebutuhan yang sangat penting yang harus Andre penuhi. Alasan terkuat di balik pilihan ranking 1 kami karena buku tulis dan pulpen sangat penting untuk kebutuhan sekolah, seperti yang kami bilang tadi, untuk belajar dan lain-lain. Barang apa yang paling sulit untuk dihilangkan dan alasannya? Bensin. Kami memilih bensin karena sebagai kebutuhan untuk bahan transportasi seperti berangkat ke sekolah dan pulang sekolah dan bepergian. Silahkan kelompok lain yang mau menanggapi. Kenapa kamu nggak milih baterai lampu belajar? Karena belajar itu bisa di mana aja, bisa di luar atau bisa nyari tempat yang lebih terang, jadi nggak perlu beli baterai untuk lampu untuk belajar. Kita hari ini sudah mempelajari sesuatu yang sangat berharga bagi kehidupan kita sehari-hari. Harusnya dihitung uangnya berapa, keperluan kita berapa, sehingga kita bisa tepat dalam mengalokasikan uang yang kita miliki. Yang kalian lakukan hari ini bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa? Menyusun skala prioritas. Nah, jadi dengan skala prioritas kita bukan hanya jadi lebih hemat, ya, tapi juga lebih bertanggung jawab terhadap pilihan kita. Nah, sebelum kita akhir pembelajaran, gimana nih pembelajaran kita hari ini? Di akhir sesi, seorang siswa berbagi. Kenapa Dika? Ternyata Kenapa? mengatur uang itu bukan hanya soal hitung-hitungan, tapi juga soal tanggung jawab. Nah, kalimat sederhana itu dalam menjadi menyusun prioritas pembelajaran telah menyentuh mana yang hati harus dan dibeli dulu, mana yang nanti untuk dibeli. siswa tidak hanya mengingat, tapi juga mengalami. Pelajaran kita hari ini, Nilai kejujuran, kemandirian, dan kolaborasi tumbuh apa secara yang alami. kita pelajari mudah-mudahan bermanfaat bagi Melalui prinsip berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Tidak hanya mengajarkan ilmu, tapi menumbuhkan manusia seutuhnya yang siap menghadapi kehidupan. Sedang apa, Re? Jadi gini, Ma. Aku barusan dikasih uang jajan sama Bapak. Ada yang pengen aku beli. Aku ingat tadi belajar skala prioritas. Jadi yang penting dan mendesak dulu yang dibeli. Buku sama makan siang. Meski berhasil dalam pembelajaran di kelas, saya menyadari masih ada yang perlu diperkuat. Asesmen holistik untuk 8 dimensi profil lulusan, keterlibatan orang tua, dan juga dukungan terhadap para guru. Perjalanan saya membuktikan pembelajaran mendalam bukan hanya sekedar wacana. Ia adalah praktik baik dan nyata yang memanusiakan dan memuliakan peserta didik. Melalui prinsip berkesadaran, bermakna, dan juga menggembirakan, kita tidak hanya mengajarkan ilmu, tapi juga menumbuhkan manusia yang seutuhnya, yang siap menghadapi kehidupan.